telah mengamankan 3.000. Presiden Joko Widodo mencabut 3.143 peraturan daerah atau perda bermasalah. Jokowi mengatakan pencabutan perda harus dilakukan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah punya satu visi, arah tujuan yang sama, dan juga saling berbagi tugas. Perda-perda yang dihapus itu meliputi perda yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah, panjangnya jalur birokrasi, menghambat proses perizinan investasi, serta perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Presiden juga meminta kepada para gubernur, bupati, dan wali kota, serta anggota dan pimpinan DPRD jika membuat aturan harus dapat mendorong pembangunan daerah dan bukan sebaliknya. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menambahkan sebanyak 3.143 perda yang dibatalkan itu dinilai menghambat investasi dan pemerintah ingin memotong jalur perpanjangnya birokrasi di daerah dari paket kebijakan pemerintah yang sudah diterapkan dan daerah harus mengikutinya. Cahyo juga mengatakan perda yang dibatalkan ini termasuk retribusi-retribusi yang tidak perlu, termasuk izin-izin yang masih menggunakan peraturan zaman Belanda. Pemirsa, apakah pemerintah memang harus mencabut perda yang bermasalah itu atau di daerah banyaknya peraturan yang berbelit? Benarkah perda-perda yang dicabut itu menghambat ekonomi? Dan untuk membahasnya telah hadir Direktur Jenderal Otonomi Daerah Bapak Sony Sumarsono. Selamat pagi Pak Sony. Selamat pagi Fitri. Iya, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Dan pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui SMS 081183 335551 dan di layanan telepon di 021-529-00311. Kita langsung ke Pak Sony. Pak Sony, tentunya kita harus mengapresiasi nih ya kinerja pemerintah yang bisa mendeteksi banyaknya aturan bermasalah di daerah dan kemudian berakhir dengan dicabutnya ribuan perda. Tapi pertanyaannya, kenapa sampai harus ada ribuan perda ataupun aturan yang bermasalah di daerah? Jadi itu begini, perda itu dicabut, saya berikan satu penegasan, bukan karena hanya kualitasnya rendah sebenarnya itu, tapi ada berbagai alasan. Yang pertama adalah karena perubahan kebijakan, stressing. Bapak Presiden Republik Indonesia menekankan bahwa kita harus mengejar, ya, memperkuat daya saing kita. Oleh karena itu ternyata karena hambatannya adalah peraturan daerah, maka semua berbagai peraturan di daerah namanya perda atau peraturan kepala daerah itu yang kemudian kita observasi. Tapi artinya ada pemahaman yang tidak sama antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah? Tidak seperti itu. Artinya karena dulu misalkan perizinan harusnya izin itu 30 hari, sekarang diperah menjadi 3 hari. Betul. Yang dulu 6 bulan, sekarang diperah menjadi 6 minggu misalnya seperti itu. Jadi ini karena ada percepatan sehingga perda pun harus menyesuaikan. Jadi itu karena perubahan kebijakan yang pertama. Yang kedua karena adanya peraturan yang dia bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Itu makanya, artinya selama ini peraturan-peraturan daerah masih tumpang tindih atau seperti apa? Ya tidak sesuai, jadi bukan tumpang tindih dalam konteks itu dengan peraturan yang lebih tinggi, kan itu hierarki. Jadi peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, baik Kepres maupun... Dan pengetahuan seperti ini tidak diketahui oleh pemerintah daerah ataupun kepala daerah yang membuat perda? Ada dua kemungkinan, perda dibuat dulu, lalu kemudian peraturan lain nyusul pada berikutnya. Ketika diklopkan dengan peraturan yang baru, lalu dia bertentangan. Jadi semacam inilah kemudian ada kebijakan yang namanya sinkronisasi. Oke. Perda-perda yang dikeluarkan biasanya kemudian apakah dikonsultasikan dengan pemerintah di atasnya, dalam hal ini misalnya dari kabupaten ke provinsi, provinsi ke pusat, atau bagaimana aturannya selama ini? Ya, itu namanya fasilitasi perda. Jadi penyusun peraturan daerah di kabupaten kota itu difasilitasi oleh pemerintah provinsi, dikawal, dibimbing, bahkan kelak kalau ada hal-hal yang kurang itu dibatalkan oleh provinsi, oleh gubernur. Nah, sementara peraturan daerah provinsi itu difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri. Oleh karena dan pembatalannya pun juga nanti lewat Menteri Dalam Negeri. Proses ini berlangsung, ya, cuma memang to some extent memang kualitas masing-masing fasilitator ya memfasilitasi di tingkat daerah berbeda-beda antara provinsi atau daerah satu dengan daerah yang lain. Ini memang menurut Anda ada perubahan kebijakan karena Presiden menstreskan bagaimana meningkatkan iklim investasi di daerah. Tapi apakah selama ini pada saat perda dikeluarkan tidak ada evaluasi juga dari Kemendagri untuk memantau apakah perda ini memang efektif atau tidak, atau memperpanjang birokrasi justru dan menurunkan iklim investasi di daerah? Iya.
kita memang selama ini juga evaluasi, tapi evaluasinya bukannya ke Mendagri, tapi bersama dengan gubernur, dengan pemerintah provinsi, dan juga pemerintah kabupaten dalam sebuah forum. Kemudian kita melakukan review bersama. Ternyata ini bisa diperas nggak birokrasinya. Yang semula 16 step bisa nggak menjadi 3 step saja. Perizinan 12 item bisa nggak menjadi 3 item. Ini semua lalu sebelumnya kita tidak pernah dilakukan seperti tidak itu. pernah dilakukan selama ini, sehingga komplain dari rakyat masyarakat pada masa lalu adalah selalu perizinan di Indonesia paling sulit, banyak terlalu birokratis, lama dan sebagainya. Belum lagi ongkosnya juga mahal. Nah, ini semua iklim ini harus kita hilangkan menjadi yang murah, mudah dan juga menyaman lah proses perizinan. Perda ini kan seharusnya langsung bersentuhan dengan Ya. masyarakat dan juga pelaku usaha di daerah seperti itu. Sebetulnya pada saat kepala daerah membuat perda, apa yang menjadi orientasinya? Pada saat perda macam-macam. Kalau perda yang paling umum adalah bagaimana bupati, kepala daerah itu, bupati dan termasuk wali kota, bahkan gubernur mendorong peningkatan PAD, pendapatan asli daerah itu yang kemudian didorong. Lah sumber-sumber itu dieksplorasi sekali dengan dalam bentuk peraturan daerah sehingga pungutan-pungutan menjadi banyak. Itu sebenarnya orientasi yang pertama. Untuk menggenjot penerimaan asli Penerimaan daerah. asli daerah itu yang paling pokok. Walaupun kadang-kala kerusakan, misalkan sumber daya alam, kerusakan alam jauh lebih besar daripada pendapatan asli daerah yang diterima. Kadang tidak imbang seperti ini, sehingga menimbulkan problem di daerah. Di samping juga alasan-alasan lain, karena memang diperintahkan oleh peraturan undang-undang yang lebih tinggi untuk nyusun perda. Jadi banyak sekali motivasi variasi, termasuk yang poin ketiga adalah inovasi daerah. Jadi kearifan lokal dan inovasi daerah yang digabung dan menjadi perda. Jadi ada, oleh karena itu setiap pemerintah kabupaten kota perdanya berbeda-beda. Jadi seperti itu. Ini ada 3.143 peraturan daerah 3.143 bermasalah yang kemudian sudah dibatalkan. Ya. Apakah ini sudah sampai tahap semuanya dibatalkan atau kita akan mendengar lagi berikutnya perda-perda bermasalah yang dibatalkan? Iya. Sekarang ini 3.143 telah dibatalkan, walaupun beberapa memang masih ada proses penataan perapian penomoran. Dan ini tidak berhenti sampai sini. Targetnya Pak Presiden kepada Mendagri 3.000, tapi kita identifikasi ternyata lebih jadi 3.143. Dan kita susuri lagi kemungkinan-kemungkinan masih ada perda yang lain, karena sekarang di semua daerah sedang berlangsung proses kemudian menginventarisasi perda-perda yang memang bermasalah, baik bertabrakan maupun bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Padahal kemudian kan anggaran untuk membuat perda ini kalau kita lihat dari tahun 2001 hingga tahun 2010, anggaran pembuatan beragam perda ini mencapai triliunan rupiah, 14 triliun justru seperti itu. Tapi ternyata kualitasnya tidak bagus dan kemudian tumpang tindih dengan peraturan di atasnya. Ini artinya anggaran yang selama ini dikeluarkan justru sia-sia seperti itu, tidak efektif kepada masyarakat dan pelaku usaha. Ya, kita tidak bisa melihat seperti itu, karena setelah perda itu kemudian dibatalkan dan implikasinya perizinan lebih pendek, lebih mudah, itu justru dampak positifnya bagi pengusaha dan investasi lebih besar daripada biaya. Baru sekarang kemudian Daripada setelah biaya kemudian pembuatannya. anggaran pembuatan perda dikeluarkan seperti itu, Pak. Ya, makanya itu akan lebih untung. Jadi kita menimbang-nimbang antara proses pembuatan biaya X sama efek dampaknya kemudian menimbulkan X plus X sehingga lebih menguntungkan. Jadi oleh karena itu saya kira itu resiko dari sebuah proses pengambilan keputusan. Oke. Ya. Apakah kemudian setelah pemerintah mengambil keputusan untuk membatalkan sekitar 3.143 perda bermasalah ini, ada kemudian pemerintah daerah yang sudah mulai mengajukan keberatan ataupun mungkin meminta adanya pengkajian kembali? Sampai hari ini belum ada, karena memang sebelum dibatalkan itu kita ada forum dengan Kepala Biro Hukum seluruh Indonesia, dan bahkan 601 pemerintah provinsi menginisiasi untuk membatalkan sendiri dari hasil yang dia identifikasi. Kemudian setiap provinsi mereka melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Sehingga ini proses dari bawah itu yang menyebabkan kenapa pembatalan perda lalu tidak ada resistensi dari daerah, karena sudah ada forum bersama untuk itu. Nah, artinya kemudian pada saat pembatalan perda ini sudah melibatkan langsung kepala daerahnya seperti itu? Sudah melibatkan semua daerah di dalam satu forum bersama gitu. Oke, ini kita lihat yang dibatalkan ada perda mengenai pajak dan juga retribusi, dan ini memang berkaitan langsung dengan nantinya pendapatan asli daerah ataupun PAD. Ini artinya kepala daerah juga harus berinovasi untuk kemudian melihat celah mana saja yang bisa dijadikan pendapatan asli daerah setelah kemudian perda-perda bermasalah yang menyangkut pajak, retribusi dibatalkan seperti itu, Pak. Iya, dia harus memberikan satu inovasi lagi untuk mendorong termasuk peningkatan pendapatan asli daerah. Hanya saja yang kita batalkan terkait yang dengan pajak retribusi itu pasti satu, kemudian keluar perda yang merusak lingkungan dan seterusnya itu. Yang kedua, bertentangan
dengan undang-undang yang di atasnya. Kan tidak boleh, contoh kan ada keputusan MK yang membatalkan sebuah undang-undang, di daerah perda masih jalan, padahal undang-undang gantungannya sudah dibatalkan. Nah, ini semacam inilah kemudian kita juga ini sosialisasi agar kemudian kepala daerah mengetahui mana kemudian undang-undang yang harus diikuti, mana ketentuan pemerintah pusat yang harus juga tidak boleh dilanggar. Ini sebetulnya sejauh mana pengetahuan pemerintah daerah, kepala daerah pada saat mereka membuat perda? Ada tiga jalur sebenarnya. Yang pertama ada asumsi umum, ketika undang-undang itu diterbitkan dan diumumkan ke publik, saya kira itu berarti dianggap seluruhnya tahu. Itu kira-kira itu asumsi dalam proses perundang-undangan, walaupun kenyataannya juga banyak juga nggak baca. Yang kedua, dalam proses perundang-undangan ini ada tim yang khusus turun memfasilitasi proses, menginformasikan sebuah kebijakan nasional. Di dalam kemudian yang ketiga, rancangan perda sebelum itu ditetapkan itu dikonsultasikan dengan pemerintah di atasnya. Nah, kira-kira itu. Kemudian kalau ada koreksi pada saat itu dikoreksi. Ya, kemudian baru ditetapkan oleh DPRD, baru menjadi perda. Jadi proses ini kita harapkan informasi-informasi kebijakan nasional dan aspirasi dari bawah bisa dikawinkan dalam menjadi perda. Ini harusnya ini bisa terjadi. Tapi sekali lagi setiap daerah memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Oke, tadi orientasi perda dibuat adalah untuk menggenjot pendapatan asli daerah Antara seperti lain, itu. ya. Ini kan kemudian ada perda-perda bermasalah yang dibatalkan karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan aturan pemerintah pusat seperti itu. Apakah kemudian dengan pembatalan ini seberapa banyak nantinya peningkatan investasi dan juga pendapatan asli daerah akan tergenjot dengan kemudian dipangkasnya birokrasi untuk mendukung iklim investasi di daerah? Saya kira Mbak, intinya begini. Jadi ini perda-perda dipangkas ini kan dalam rangka menciptakan daya tarik investasi karena kita ada indeks easy doing of business-nya rendah sekali. 109, padahal target presiden adalah 40 targetnya. Sementara Malaysia sudah sampai 17. Jadi kita sangat ketinggalan sekali. Bahasa umumnya adalah kok investasi di Indonesia sulit sekali ya. Kenapa sulit? Karena terlalu birokratis. Izinnya susah, nunggu berbulan-bulan bahkan setahun. Nah, ini yang kita pangkas. Oke. Secara angka peningkatan investasinya akan sebesar apa, Pak? Memang belum kita berhitung secara sakit, tapi saya kira dengan pengalaman dari studi sebelumnya itu bisa naik 2 kali lipat dari pendapatan dari masyarakat akibat dari proses deregulasi ini dan deregulasi. Baik, Pak Sony, kita akan lanjutkan perbincangan. Ya, Pemirsa, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.